Sebaiknya saya nabungnya di BPR atau di bank umum ya? Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, like, dan subscribe untuk support terus channel kami. Jadi salah satu pertanyaan nih yang sering ditanyain, Kok Sam, Ciklau biasanya nabung di mana sih? Nabung juga nggak sih di bank umum? Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya kalau kita mau menyimpan uang di bank umum maupun di BPR. Jadi kami mau coba bahas secara detail di episode ini dari beberapa sudut pandang. Kali ini kami akan coba bandingkan BPR dengan SeaBank, salah satu bank dengan layanan digital yang katanya paling banyak digunakan oleh Gen Z. Nah, top 3-nya ini menarik loh, Klau. Jadi SeaBank ini nomor 1, lalu ada Bank Jago di nomor 2, dan ketiganya disusul sama Blue by BCA. Nah, pertama-tama kita bicara yang paling menarik dulu nih ya, kalau soal nabung kan pasti ngomongin bunganya. Kalau kita bandingin antara produk yang sama-sama deposito nih, sama-sama deposito berjangka, kalau nabung di BPR itu, yang di cover per nasabah itu sampai dengan 2 miliar per bank. Sementara kalau bank umum, bunga yang dijaminkan oleh LPS itu hanya sampai dengan 4,25%. Jadi kalau kita ngomongin bunga mana yang lebih tinggi, ya udah pasti bunga deposito di BPR ya, yang lebih tinggi daripada bank umum. Tapi kita harus ingat juga di sisi lain bahwa bunga yang lebih tinggi itu dikarenakan BPR biasanya bermain di ranah yang mungkin lebih beresiko dan beda portfolionya dengan bank umum yang manajemennya lebih mumpuni. Di samping itu, dari bank umum nih yang menarik tentang SeaBank ya, ada bunga yang bisa mencapai 6% dan bisa cair tiap hari. Jadi nggak perlu kalian lama-lama nunggu tenor depositonya selesai, tiap hari pasti kalian dapat transferan bunga dari SeaBank. Oke, poin pertama nih yang paling menarik kalau ngomongin soal tabungan atau deposito udah pasti adalah bunganya. Nah, kalau kita nabung deposito di BPR yang dijaminkan oleh LPS itu bunganya sampai dengan 6,75%. Kalau bank umum itu hanya sampai 4,25%. Yang dijaminkan oleh LPS. Nah, tapi ada loh sebenarnya bank umum yang menawarkan bunga lebih tinggi di 6% yaitu SeaBank. Dan bunganya ini juga cair tiap hari. Jadi memang take and give ya, antara teman-teman mau pilih yang dijamin LPS atau ada nih yang bisa cair bunganya tiap hari. Jadi ibaratnya tiap hari kalian dapat transferan bunga gitu ya, dan bunganya itu bisa langsung digulungkan ke deposito kalian di hari berikutnya gitu. Jadi hitungannya per hari bukan per tenor ya. Gitu. Nah, yang mungkin teman-teman juga harus pahami, BPR itu memang secara badan usaha itu beda ya sama bank umum. BPR itu memang hanya bisa simpan pinjam. Mereka tuh tidak bisa buka rekening gitu. Jadi memang bisnisnya itu berbeda. Kenapa BPR bisa memberikan bunga lebih tinggi? Karena memang dia bisnisnya fokus di simpan pinjam aja gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomongin bank umum, tentunya kita juga bisa taruh uang di situ. Nah, sedangkan kalau bank umum itu dia ada banyak usahanya, bukan sekedar simpan pinjam gitu ya. Jadi kita juga bisa buka rekening di situ, bisa buat belanja juga dengan partner-partner bank umumnya tersebut, karena tadi ya kita kan bisa langsung taruh uang di dalam banknya itu gitu, rekening tersebut. Nah, berhubungan dengan statement Cloud tadi soal jangkauan bisnis, kemudian jenis bisnis, pastinya kekuatan dan keamanan kedua jenis bank ini akan berbeda ya. Kalau misalkan kita bicara soal BPR, single BPR ya, BPR di satu tempat, itu pasti jangkauannya, kemudian layanan yang bisa diberikan biasanya terbatas pada nasabah yang ada di sekitar Lokal banget lah ya. lokasi BPR tersebut. Sedangkan kalau kita bicara bank umum, pastinya ya bank umum biasa punya cabang, kemudian bisa buka rekening secara digital juga dan segala macam. Jadi kita bisa merasakan kenyamanan yang lebih mungkin ya kalau untuk nasabah bank umum. Jadi contoh lagi, balik lagi ke SeaBank. Saat ini SeaBank sudah punya 13 juta nasabah per Juni 2024 dan juga transaksi hariannya sudah mencapai 3 juta transaksi harian senilai 2 triliun rupiah. Nah, jangan jumlah nasabah yang lebih banyak, tentunya bank juga punya kesempatan untuk mengumpulkan modal yang lebih banyak untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk nasabah. Dan poin yang ketiga adalah ekosistem banknya tersebut. Nah, tadi ya udah dibahas kalau BPR itu memang bisnisnya itu hanya limited ke simpan pinjam. Bahkan kalau teman-teman yang buka deposito di BPR kan teman-teman sadar ya, jadi uang yang dimasukin itu bukan di rekening bank BPR, maksudnya pasti ada bank umumnya gitu tempat mereka nampung uangnya. Walaupun ya rekeningnya itu atas nama bank BPR tersebut gitu ya. Di satu sisi kalau misalkan kita nabung atau punya depositonya itu di bank umum, kita juga karena itu langsung kita nabung di banknya tersebut, ada rekening di dalam banknya itu tersebut, dalam mengelola keuangan rumah tangga bulanan tentunya juga lebih praktis ya, karena lebih banyak kemudahan yang bisa ditawarkan dalam ekosistemnya itu. Nah, di SeaBank ini ada beberapa fitur menarik yang ditawarkan dari ekosistemnya.
Yang pertama adalah transfer gratis 100 kali per bulan. Wow. Bener nggak? Bener. Banyak sekali guys. Iya. Yang terus abis itu ada bebas biaya admin. Ya. Ya, ini ibu-ibu pasti paling sebel yang namanya biaya admin ya. Nyebelin banget gini, kenapa admin minta biaya mulu dah gitu. Dan yang ketiga, top up e-wallet bisa gratis sampai 100 kali. Jadi mau top up kartu yang mana? Bayar tol, naik MRT, ya kan? Semuanya bisa ya. Yang keempat, kalian bisa pakai referral code. Jadi langsung aja referral code SAME itu di 893RLS. Nanti ada benefitnya ya, kita akan tampilkan di layar. Dapat apa kalau pakai referral code kami? 5. Pembayaran menggunakan kris. 6. Belanja di toko oren menggunakan SeaBank bisa bayar instan, bisa langsung dapat voucher, dan gratis ongkir. Jadi buat ibu-ibu para pelanggan setia toko oren langsung naik. Gratis ongkir. Iya, ini juga yang paling disenengin ya sama ibu-ibu, gratis ongkir sama bebas biaya admin. Iya, jadi bayanganku nih teman-teman habis gajiannya kalian transfer semua ke SeaBank. Dari SeaBank itu baru nanti lewat tuh kemana-mana gitu ya. Ada yang mau kirim uang saku buat anaknya, ada yang mau top upin dompet e-wallet suaminya, ada yang mau bayar arisan, bayar mbak, check out keranjang di toko oren tentunya jangan lupa ya gitu ya, dan lain-lain. Jadi tadi yang 100 kali itu benar-benar luar biasa sih, mumpung masih mungkin nggak tahu ya kita ini akan berlangsung sampai kapan nih 100 kali ini, tapi ini sangat berguna terutama buat kalian yang emang CFO rumah tangga yang mengelola rumah tangga, keuangan rumah tangga kalian. Yeah. Karena ya ini pengalaman sebagai ibu rumah tangga, kan kalau misalkan kita transfer biaya sampah gitu ya kan, atau nanti biaya keamanan, itu biasanya tuh nomor rekeningnya bank-bank yang tidak lazim, tidak umum. Iya gitu. Jadi misalkan kalau kita biasanya pengguna bank biru gitu kan, kalau kita transfer ke bank yang bukan non biru itu kan kena biaya admin, nyebelin gitu ya, walaupun kayak sedikit-sedikit itu, cuman kayak ibu-ibu pasti sebel lah, ini lumayan nih kalau dikumpul-kumpulin kebeli juga nih tempe gitu kan, atau sayur di pasar gitu kan kebeli juga gitu. Garam sekantong. Jadi kalau memang tujuan transfernya banyak di bank yang lain-lain gitu ya, maksudnya bermacam-macam bank umum, jadi pakai SeaBank ini bisa jadi salah satu alternatif nih untuk ngakalin biar nggak usah bayar biaya admin. Yeah. Nah terus yang tadi itu yang aku pribadi suka juga adalah berbagai benefit yang didapatkan kalau emang suka belanja di toko oren. Nah kebetulan kalau saya memang sobat oren, sobat setia ya toko oren. Mungkin kalau berdarah darahnya warnanya oranye. Iya, jadi udah ini banget lah. Maksudnya kalau apa-apa pasti carinya toko oren, dan memang kalau misalkan bisa dapat extra benefit, saya sendiri belanja di toko oren itu udah ngerasa banyak benefitnya ya. Tapi kalau on top of it bisa dapat extra benefit dengan jadi nasabah di SeaBank ini kan why not ya? Kenapa juga kita lewatkan begitu saja kesempatan ini? Ya, jadi kesimpulannya udah pasti semua bank yang kita pilih ada pro dan kontra dan best use-nya masing-masing ya. Kalau kita bicara soal teman-teman yang kalian prioritasin bunga, terus kalian senang untuk dukung UMKM, dan kalian gak terlalu perlu pelayanan bank yang ribet-ribet banget, perlunya yang sederhana aja, mungkin kalian cukup dengan BPR aja. Tapi kalau kalian misalkan butuhnya layanan yang lengkap, concern sama keamanan, kenyamanan, dan juga sistem yang lengkap, dan terutama ini sih accessibility-nya ya. Ekosistemnya tadi ekosistem itu yang ya. lengkap tadi ya, bisa dipakai di banyak tempat, terutama tempat belanja juga. Bisa consider SeaBank, terutama yang bikin kuping ibu-ibu naik tadi ya, free ongkir, bebas ongkir di toko oren pakai SeaBank. Jadi gimana menurut kalian? Apa aplikasi keuangan favorit kalian? Coba share juga ya pandangan kalian di kolom komentar. Thanks so much for watching, take care and see you guys next week. Bye-bye.